Halo semua, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, jadi pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul A Prophet yang dirilis pada tahun 2019. Jadi film ini akan menceritakan kisah seorang pemuda imigran Aljazair, di mana pemuda tersebut akan menjadi sosok yang cukup disegani. Jadi penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita simak video ini sampai habis. Film diawali dengan menampilkan seorang pemuda bernama Malik El-Dejebena, di mana Malik ini terlihat berada di sebuah kantor polisi di wilayah Prancis. Dan sedikit informasi bahwa Malik ini diketahui akan mendapatkan hukuman selama 6 tahun penjara setelah insiden penyerangannya terhadap salah seorang petugas kepolisian. Namun dalam kasus tersebut, di sana Malik terlihat mendapatkan bantuan dari seorang pengacara, di mana pengacara tersebut bersedia untuk membantunya terbebas dari jerat kasusnya tersebut. Dan tibalah saatnya di mana Malik ini akan dikirimkan ke dalam sebuah penjara, dan tentunya penjara tersebut memiliki peraturan yang sangat ketat. Bahkan para petugas sipir di sana juga terlihat mengamankan selembar uang dan sebatang rokok Malik, hingga Malik ini mendapatkan jatah perlengkapan dari penjara itu sendiri. Namun karena keterbatasannya di dalam bidang pengetahuan, di sana Malik terlihat selalu mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan di penjara. Bahkan Malik ini juga harus meminta bantuan seorang tahanan lain untuk membantunya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, di sana Malik ini juga terlihat mendapatkan sebuah gangguan dari dua orang tahanan lainnya, di mana mereka berdua terlihat menghajar Malik untuk merampas barang miliknya. Kemudian film kembali berlanjut pada keesokan harinya, di mana penjara itu terlihat kedatangan beberapa orang tahanan baru. Dan di antara beberapa tahanan tersebut terlihat seorang tahanan Arab yang menarik perhatian Vettori, yaitu anak buah dari Caesar Luciani yang menjadi penguasa di dalam penjara tersebut. Dan singkat ceritanya, akhirnya Caesar Luciani ini mengetahui siapa sebenarnya tahanan baru itu, di mana ternyata dia adalah saksi kunci dari kasus persidangan seorang mafia bernama Veraldo. Jadi Veraldo ini adalah seorang yang pernah berurusan dengan seorang Jackie, yang adalah bos besar dari seorang Caesar Luciani di luar penjara. Selain itu, Luciani juga mendapatkan informasi bahwa ia diperintahkan oleh Jackie untuk membunuh seorang penjara tahanan Arab tersebut. Dan akhirnya di sana Luciani ini pun langsung meminta anak buahnya untuk mengumpulkan tahanan Arab tersebut, dan juga terlihat meminta untuk ditempatkan di bagian penjara Blok B, di mana bagian tersebut diisi oleh para tahanan Muslim. Dan karena permintaan itu tentunya membuat Caesar semakin kesulitan dalam menjalankan tugas dari Jackie. Hingga akhirnya diketahuilah bahwa tahanan Arab tersebut bernama Reyep, ketika dia terlihat menawarkan ganja kepada Malik yang ada di pemandian penjara. Kemudian film pun kembali berlanjut pada keesokan harinya, ketika Malik ini terlihat dihampiri oleh seorang anak buah Caesar Luciani. Dan singkatnya di sana Malik pun diminta untuk segera menemui Caesar, hingga Malik ini langsung menemui mereka yang telah menunggunya. Singkat ceritanya, di sana Malik ini diminta Caesar untuk segera membunuh Reyep, di mana jika Malik tidak melakukan hal itu, maka bukan tidak mungkin bahwa Caesar lah yang akan membunuh Malik. Dan akhirnya Malik pun menyetujui permintaan dari Caesar Luciani tersebut, hingga ia terlihat diajarkan bagaimana cara untuk membunuh dengan menggunakan silet yang disimpan di dalam mulutnya. Akan tetapi di sana Malik ini masih belum bisa benar-benar yakin dengan apa yang dilakukannya itu, hingga ia pun memutuskan untuk ikut serta dalam pengeroyokan terhadap seorang tahanan. Jadi di sini Malik ini bermaksud melakukan hal tersebut agar ia ditempatkan pada ruangan isolasi selama 40 hari, agar dia benar-benar terbebas dari permintaan Caesar. Namun sayangnya usaha dari Malik tersebut ternyata diketahui oleh seorang Caesar, di mana hal itu benar-benar membuatnya marah hingga langsung menghajar Malik. Beruntungnya di sana Caesar ini masih bisa dilerai oleh salah satu seorang anak buahnya, hingga Malik pun kembali melatih kemampuannya untuk menggunakan silet untuk membunuh Reyep. Dan tibalah hari di mana Malik ini harus segera menjalankan tugas tersebut, di mana Malik terlihat meyakinkan dirinya untuk menemui seorang Reyep. Dan seperti yang kita tahu bahwa di sana tentunya Reyep tidak akan menerimanya begitu saja. Hingga Reyep pun terlihat memeriksa seluruh bagian dari tubuh Malik demi memastikan keamanannya.
Kemudian setelah merasa aman, mereka pun terlihat mulai berbincang satu sama lain, di mana Rayap ini juga sempat menawarkan buku bacaan untuk Malik belajar. Namun sayangnya masih di saat itu juga di sana Malik terlihat sangat gugup, hingga silet yang ada di mulutnya tersebut melukainya dan mengeluarkan cukup banyak darah. Dan setelah mendapatkan waktu yang tepat, Malik pun langsung melakukan tugasnya itu dengan baik, di mana Malik ini tidak butuh waktu lama untuk bisa membunuh Rayap. Bahkan di sana Malik juga terlihat dengan pandainya melakukan instruksi dari pihak Caesar, yaitu dengan meletakkan silet ke tangan Rayap lalu pergi setelah ia membersihkan dirinya. Kemudian di keesokan harinya Malik pun terlihat mendapatkan hadiah atas tugas yang telah diselesaikannya itu, sekaligus menjadi tahanan yang berada di bawah perlindungan maniak Corsica, yaitu Caesar Luciani. Dan setelah mendapatkan hal tersebut, di sana Malik juga terlihat mengikuti kelas belajar untuk memperbaiki kekurangannya dalam hal membaca dan menulis. Akan tetapi beberapa hari kemudian di sana Malik justru terlihat mulai dihantui oleh bayangan Rayap, hingga hal tersebut terbawa ke dalam mimpi buruk Malik pada 1 tahun kemudian. Jadi di sana Malik ini merasa bahwa Rayap benar-benar ingin membunuhnya, di mana ketika Malik terbangun ia dikejutkan dengan arwah Rayap yang merayakan hari setahun kematiannya. Dan kemudian film pun berlanjut pada sebuah perkelahian di halaman penjara, yaitu perkelahian yang melibatkan kelompok muslim. Namun setelah melihat hal tersebut di sana, Caesar pun mulai tertarik dengan kelompok muslim itu, hingga ia menanyakan siapa pemimpin mereka kepada Malik. Akan tetapi di sana Malik justru terlihat mendapatkan perkataan rasis dari seorang anak buah Caesar, yaitu Vettori, di mana perlakuan rasis tersebut membuntut pada keseharian Malik. Jadi setelah menjalankan tugasnya untuk membunuh Rayap, Malik ini selalu menjadi pelayan seluruh kelompok Caesar, hingga kemudian ia pun mulai merasa bosan dengan sikap rasis yang selalu diterimanya. Beruntungnya tak lama setelah itu di sana Malik bertemu dengan tahanan Arab lainnya bernama Riyad, yang selalu membantunya dalam hal belajar. Namun di sisi lain, Caesar Luciani justru dikejutkan dengan berita di televisi tentang undang-undang bagi tahanan Corsica, di mana pemerintah Prancis ini telah menyiapkan undang-undang untuk memindahkan para tahanan Corsica ke tempat yang lebih dekat. Dan tentunya hal itu benar-benar membuat Caesar ini cukup khawatir akan kekuasaannya. Ditambah lagi dengan informasi dari pengacara tentang pemindahan sebagian kelompok anak buah dari Caesar itu. Sementara itu untuk keadaan Malik, di sana Malik terlihat semakin akrab dengan seorang Riyad, hingga Riyad ini mulai terlihat nyaman untuk berbagi cerita kehidupan dengan Malik. Jadi ternyata Riyad ini adalah tangan kanan dari seorang Imam Mausab, yaitu seorang ulama di daerahnya yang selalu membantu para tahanan muslim. Bahkan dengan mengejutkan di sana Riyad juga menceritakan perihal penyakit kanker testisnya yang dialaminya sejak beberapa tahun terakhir. Sementara itu di malam harinya film berlanjut pada pemindahan para tahanan Corsica, di mana hal itu benar-benar membuat Caesar ini semakin mengkhawatirkan kedudukannya. Beruntungnya di keesokan harinya, Caesar ini mengetahui bahwa Malik mulai memahami bahasanya, hingga Caesar memutuskan untuk menjadikan Malik sebagai mata dan kupingnya. Dan setelah pengangkatan jabatan tersebut, di sana Malik juga mendapatkan fasilitas dari seorang Caesar, di mana Malik ini dipindahkan ke dalam kamar sel yang ada di bagian barisan sel Caesar sendiri. Kemudian setelah mendapatkan fasilitas, Malik pun benar-benar mulai memahami keadaan penjara tersebut, hingga ia mulai menjalani bisnis dengan seorang gipsi atau bandar ganja bernama Jordi. Jadi sedikit informasi bahwa di sana Jordi ini masih memiliki ganja sebesar 25 kg. Di mana ganja tersebut berhasil ia sembunyikan di plafon kamar mandi sebagai minimarket. Dan singkatnya Malik pun mulai merencanakan bagaimana dia bisa mengambilnya, hingga dia pun mendapatkan kesempatan cuti penjara yang telah diajukan oleh Caesar. Jadi di sana Caesar ini memberikan kesempatan tersebut agar Malik bisa menjalankan tugasnya, di mana Malik bisa keluar penjara dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Di sana Malik pun langsung menemui seorang Riyad yang sebelumnya terlebih dahulu telah bebas untuk bisa mencarikannya pekerjaan. Dan setelah hari kedua mendapatkan cuti penjara, Malik pun terlihat bersama dengan pengacara Caesar yaitu Sampiero untuk menukarkan sebuah koper dengan kelompok mafia Corsica lainnya. Namun ternyata di sana Caesar meminta Malik melakukan itu sebagai bentuk penyelamatan terhadap seorang anak buah Caesar yang bernama Santi.
Dan setelah berhasil mendapatkan Santi kembali, Malik pun langsung menelpon Sampiero untuk segera menjemputnya. Di mana tak lama kemudian Sampiero ini juga datang untuk membawa Santi. Kemudian setelah berhasil menyelamatkan Santi sekaligus mendapatkan bayarannya, Malik juga terlihat mengunjungi sebuah toilet minimarket untuk mengambil ganja yang disembunyikan oleh Jordi. Dan ternyata memang benar bahwa Jordi ini benar-benar menyembunyikan ganja miliknya di sana. Hingga kemudian Malik pun memutuskan untuk mengajak Riyad bergabung dalam bisnis narkobanya dengan seorang Jordi. Mendengar hal tersebut, Riyad pun terlihat menyetujui permintaan Malik itu. Dan kemudian Riyad pun terlihat mengantarkan Malik untuk kembali ke dalam penjara. Dan setelah beberapa kali menjalankan bisnisnya, Malik pun mulai bisa membeli barang-barang yang dia inginkan. Bahkan dia juga terlihat menggunakan jasa wanita penghibur untuk memuaskan hasratnya. Sementara itu di sisi lain, Caesar justru semakin dikhawatirkan dengan pertambahan jumlah tahanan muslim yang semakin banyak. Hingga Malik ini menyarankan agar Caesar meminta para petugas sipir untuk menakuti mereka. Dan ternyata di sana rencana Malik dan Caesar ini benar-benar membuahkan hasil, di mana pemimpin tahanan Arab yang bernama Hasan itu pun langsung menemui Malik agar dia bisa bertemu dengan Caesar. Singkatnya, di sana Hasan ini meminta bantuan kepada Caesar agar dia bisa membantu tahanan muslim untuk menghadapi sipir penjara, yang tentunya hal tersebut tidak akan mereka dapatkan secara gratis. Jadi di sana Caesar meminta imbalan agar Hasan menghubungi saudara iparnya yang bernama Ibrahim untuk segera bertemu empat mata dengan Caesar. Dan karena tidak ada pilihan lain, Hasan pun menyetujui hal tersebut, di mana diketahui bahwa Ibrahim ini adalah orang mafia yang pernah berurusan dengan mafia Korsika. Sementara itu di sisi lain, hal buruk justru harus dialami oleh seorang Riyad, karena Riyad ini terlihat tertangkap oleh mafia Mesir bernama Latif pada saat ia menjalankan tugasnya. Selain itu di sana Riyad juga terlihat disandra oleh pihak kelompok Latif, di mana mereka juga meminta tebusan untuk bisa membebaskan Riyad. Dan tak lama kemudian akhirnya berita itu pun sampai kepada Jordi dan juga Malik, yang membuat mereka ini langsung menyusun rencana untuk menyelamatkan Riyad. Namun sebelum itu di sana Jordi dan Malik terlihat mengumpulkan informasi tentang Latif melalui Hasan, hingga Malik ini mengetahui bahwa Latif memiliki saudara ipar yang juga menjadi tahanan di sana. Kemudian setelah mengetahui informasi tersebut, di sana Jordi pun meminta anak buahnya untuk pergi menyandera ibu dari ipar Latif itu. Di mana Jordi dan Malik memanfaatkan hal itu untuk mengancam tahanan yang merupakan saudara ipar dari Latif. Namun sayangnya setelah melakukan ancaman terhadap saudara ipar Latif, di sana Malik justru terlihat mendapatkan peringatan keras dari seorang Caesar, karena menurut Caesar tindakan Malik ini benar-benar membahayakan. Hingga di keesokan harinya Caesar terlihat memberikan sebuah tugas kepada Malik, di mana ia harus menemui seorang Ibrahim yang merupakan bos besar mafia Arab. Dan akhirnya di sana Malik pun langsung pergi ke Marseille, yang setelah sampainya di sana ia telah ditunggu oleh mobil anak buah dari Ibrahim. Akan tetapi di sana Malik harus diikat pada saat masuk ke dalam mobil tersebut, hingga ia dibawa ke sebuah tempat yang cukup sepi. Dan diikuti oleh seorang pengendara motor misterius yang ternyata itu adalah seorang Ibrahim sendiri. Kemudian setelah berhasil bertemu dengan Ibrahim, Malik pun langsung mengatakan apa yang telah diperintahkan oleh Caesar, di mana Ibrahim ini justru menanyakan perihal Reyeb yang tidak kunjung keluar dari penjara. Dan akhirnya Malik pun mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Reyeb, hingga Malik ini dibawa menuju markas kelompok Ibrahim yang berada di sekitar pantai. Namun dengan mengejutkan ternyata di sana Malik ini justru mendapatkan perlakuan baik oleh orang-orang kelompok Ibrahim, di mana Ibrahim ini menyetujui permintaan kerjasama dari Caesar tersebut. Akan tetapi tidak hanya itu, di sana Malik ini juga meminta Ibrahim agar bisa membantunya menyelesaikan masalah dengan Latif, yang tentunya Ibrahim ini juga bersedia untuk membantu Malik. Dan setelah itu film pun kembali berlanjut pada keesokan harinya ketika Malik ini meminta Riyad untuk melakukan transaksi dengan kelompok Latif yang telah berdamai dengan mereka. Dan setelah melakukan transaksi tersebut, Malik pun meminta Riyad untuk memberikan uangnya itu kepada Imam Mausab. Yang ternyata hal tersebut justru membuat para kelompok tahanan muslim menjadi salah paham kepada Malik. Jadi di sana kelompok tahanan muslim itu kurang setuju dengan keputusan Malik tersebut, karena mereka tidak ingin Imam Mausab mendapatkan uang dari hasil bisnis haram Malik.
Sementara itu, tak lama kemudian Malik juga terlihat kembali mendapatkan tugas yang sangat berat dari seorang Caesar, di mana ia harus membunuh Jackie dan seorang mafia rekan bisnisnya. Dan setelah mendapatkan tugas tersebut, Malik pun langsung mendiskusikannya dengan Riyad, di mana Riyad ini tidak berpikir panjang untuk langsung menyetujuinya. Namun sayangnya beberapa hari kemudian di sana kelompok Riyad mengatakan bahwa mereka telah gagal melakukan hal itu. Hingga kemudian Malik pun mengambil sikap untuk ikut turun tangan. Akan tetapi di hari penyelesaian tugas tersebut, Malik dan Riyad justru terlihat menghabisi Vettori. Di mana Vettori ini adalah orang yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan Malik dan Riyad. Dan setelah menghabisi Vettori, mereka pun langsung menghampiri mobil milik Jackie. Hingga Malik dan Riyad pun langsung membunuh seluruh anak buahnya. Akan tetapi di sana Malik dan juga Riyad ini terlihat tidak berniat untuk membunuh Jackie. Di mana ia justru memanfaatkan Jackie dengan mengadu dombanya dengan Caesar yang telah berkhianat. Kemudian setelah mengatakan hal itu, Malik pun terlihat pergi mengunjungi rumah Riyad, di mana ia sengaja untuk tidak kembali ke dalam penjara terlebih dahulu. Jadi singkatnya, Malik ini melakukan hal itu agar dia bisa dimasukkan ke dalam ruang isolasi penjara selama 40 hari untuk bisa terhindar dari seorang Caesar. Dan ternyata di saat Malik berada di penjara politik, ternyata adu domba yang ia lakukan berjalan dengan mengerikan, di mana terjadi pertarungan antara kelompok mafia Korsika. Sementara itu di sisi lainnya, hal yang menyedihkan harus dialami oleh keluarga Riyad setelah Riyad diketahui meninggal dunia karena kanker testisnya yang telah dialaminya. Setelah itu film pun kembali berlanjut di saat Malik ini telah menjalani masa isolasinya, di mana ia kini menjadi salah satu bagian dari kelompok tahanan Muslim. Caesar yang melihat keluarnya Malik itu pun mencoba meminta Malik untuk mendekat. Bahkan Caesar juga terlihat ingin menemui Malik. Namun sayangnya di sana usaha dari Caesar itu pun terbilang sia-sia setelah salah satu kelompok tahanan Muslim lainnya menahannya untuk bisa bertemu dengan Malik. Dan beberapa hari kemudian tibalah di mana Malik bisa terbebas dari penjara hingga ia terlihat kembali mengambil selembar uang dan sebotang rokoknya dulu. Selain itu di luar penjara di sana Malik juga terlihat ditunggu oleh istri Riyad dan ketiga mobil yang berisikan para kelompok Riyad dahulu. Dan akhirnya Malik pun berjalan meninggalkan penjara tersebut bersama dengan istri dan anak Riyad dengan diiringi oleh ketiga mobil kelompok Riyad. Dan kemudian film pun tamat. Oke guys, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita dari film ini. Semoga saja bisa menambah daftar referensi film favorit kalian. Dan tidak bosan-bosannya aku juga meminta kalian untuk menonton film full versinya agar kalian bisa benar-benar menikmati apa yang telah diceritakan dalam filmnya. Jadi mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. See you next time, ditunggu untuk video-video selanjutnya.